Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama Donasi Agus yang memang tercium sangat nyata adanya aroma perpecahan antara pihaknya Novi, Gary, dan juga Denny Sumargo, bahkan juga dengan oknum atau sebagian dari perwakilan kuasa hukum donatur, tepatnya adalah kuasa hukumnya sepertinya ada juga arah sana. Aku lihat trennya memang banyak yang kayak menyalahkan Novi ya bahwa ya udah Novi, jangan melakukan klarifikasi A, B, C, dan D. Bagi aku ini juga nggak fair, teman-teman. Kenapa? Karena kan isu ini mulai muncul di media, sebagian netizen ada yang mulai menyerang Novi, itu juga karena efek dari statement-statement Denny Sumargo. Walaupun tidak secara nyata ya, yang dikatakan untuk Novi, misalnya adalah kata-kata terkait ada orang yang berubah pikiran waktu di NTT, terus ada juga sempat uangnya tertahan, terus ada lagi hal-hal yang senada seperti itu. Dan setelah aku pahami, ternyata memang di yayasan tersebut, kalau aku tangkap dari siapa? Emma Waroka, salah satu temannya Novi kan bilang, ya di yayasan tuh cuma ada dua orang, cuma ada Gary sama Novi. Kalau Gary lagi bareng sama dia, kemudian diserang pihak yayasan, ya itu sama aja menyerang Novi gitu. Dan ini kan disampaikan juga di area publik, makanya kan sekarang kita juga ngelihat ada netizen terpecah menjadi dua. Ada yang dukung Densu, ada yang mendukung Novi, atau bahkan kalau dukung Densu sih kayaknya satu tim dengan Gary gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah begini, Novi dan juga Gary ini adalah satu tim, satu yayasan, tapi kenapa terjadi permasalahan seperti itu? Kita coba lihat dulu, pertama adalah keterangan dari Yolo Ine ya, temannya dari Novi ini pada saat mereka lagi berkumpul, ini ada salah satu video yang banyak kalian mention ke TikTokku, dan ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang Novi juga harus perjuangkan. Jangan sampai kesannya ada oknum-oknum yang memanfaatkan dia, yang kalau aku duga sih memang kayak untuk mengadu domba seperti itu. Karena kalian juga harus tahu hari ini kuasa hukum dari Agus dilakukan pemeriksaan ya di Polda Metro Jaya atas laporannya untuk Novi, Pablo, Densu, dan juga Gary. Sangat disayangkan di masa-masa seperti ini, pihak lawan menyerang dalam tanda kutip secara hukum, tapi mereka terpecah belah. Apakah ini tidak difikirkan baik-baik kalau ini terus diperuncing? Ya, kita coba simak dulu rekaman yang kalian mention ke TikTokku berikut ini, teman-teman. Novi, lo mesti cerita faktanya, ya? Bener gak? Banget, gila. Lu diketawain Ube lu mau dijejak sampai kapan? Ya yang diserang dia betul, dia juga yang naikin tahunnya. Transfer dari yayasan ke rekening. Oke, dia yang diserang, dia yang naikin, dia yang diem. Oke, apakah ini isunya adalah terkait dengan rekamannya Densu tersebut ya, dengan FA yang sudah tersebar? Karena memang nggak bisa dipungkiri, rekaman tersebutlah yang membuat citra Densu itu sempat menjadi hujatan sebagian netizen, walaupun sekarang udah clear loh sebenarnya. Paling hanya sekitar beberapa persen yang masih mengatakan hal-hal negatif gitu. Tetapi gara-gara momentum pada saat ke NTT, tren yang menghujat Novi juga sekarang naik gitu. Kayaknya kayak pencet bola gitu nggak sih? Kadang yang dihujat Densu, kemudian Novi, padahal mereka semua satu tim begitu loh. Nah, terus kayaknya diarahkan ke sana sih untuk bagian yang pertama ini. Kan di rekaman tersebut ada kecurigaan ya dari Densu, disebutkan ada beberapa nama. Salah satunya adalah Novi yang diduga menyebarkannya. Ya, biarkan saja kalau menurut aku sih pembuktiannya secara hukum. Karena kan kalau aku lihat tadi ada keterangan dari Abimanyu ya, salah satu ahli digital ya di Indonesia, mengatakan bahwa kalau mendengar dari suaranya, rekaman tersebut, kalau suara yang paling jelas di situ bukanlah suaranya Densu, tapi adalah lawan bicaranya. Dugaannya yang merekam adalah lawan bicaranya. Karena kan kita tahu kalau aku lagi nelpon ya, lagi nelpon dengan seseorang, kemudian aku rekam di sini, kan suara yang paling jelas itu adalah dari suaraku karena rekamannya di sini. Sementara suara lawanku ini akan rekaman yang sifatnya adalah kayak telepon, kan khas banget ya. Kemudian dikatakan di situ juga bahwa kalau sudah tahu siapa yang merekam, siapa yang menyimpannya. Dari yang menyimpannya bisa dicek menyebarkannya kemana aja. Sebenarnya kalau Densu mau bener-bener fokus
mencari tahu siapa pelakunya, ya harusnya dilakukan hal seperti itu. Ya memang sudah dilaporkan, tetapi aku juga yakin Densu pasti punya alasan kenapa menyampaikan hal seperti itu. Karena dia juga, aku lihat tidak mau kayak memanas-manasi berita ini agar semakin meningkatkan kayak intensitasnya begitu loh. Karena kita baru mendengarkan dari satu pihak, kita nggak tahu nih dari pihak Densu klarifikasinya seperti apa, kenapa menyebutkan statement tersebut. Di bagian berikutnya, mereka juga ada beberapa ini rekaman yang dugaanku sih suaranya mirip banget ya sama kayak Novi, Yoloine, dan juga Emma Waroka dan beberapa temannya di sini kayaknya. Dia pribadi dari rekening yayasan. Digeser ke rekening si Gary? Ya ampun. Serius? Wah, gila sih. Oke. Bagian yang pertama ini yang suara mirip sama Novi kan bilangnya begini ya, bahwa ada gesekan atau transfer pertama dari yayasan itu ada 500 juta rupiah ke rekening pribadi. Dan itu kesannya tanpa izin. Oke, lanjut. Kenapa? Oke. SOP nggak sesuai ya kan? Iya. Itu anak dia dilaporin kelar loh. Tabrak-tabrak masuk. Gak tahu itu tujuannya apa, dia mau pikirin aku, mau ini, gak tahu. Nggak tahu tujuannya apa, dia mau apa tadi, nyingkirin aku atau apa, nggak tahu begitu. Awalnya itu kesepakatannya gimana sih? Itu duit digesernya kemana? Tadinya? Pertimbangan tempat lainnya, itu. Entah itu penerima bantuan di sana. Sesuai mau diatur medsos, atau komunikasi ke mana bisa dijelas juga sesuai. Oke. Kesepakatannya adalah menurut suara mirip Novi ini ya, memang untuk manfaat yang lain, mau diambil Kemensos atau seperti apa, yang pasti bukan buat AS tersebut. Cuma masih bisa jadi keluarnya siapa? Wan Menjo gila. Bang Gandang. Itu kayak pitbull, kayak Doberman. Jadi dia disuruh satu orang. Siapa orang yang nyuruhnya? OMG, ya ampun kayak gitu ya say. Kayaknya ini bukan pitbull deh, bukan herder. Bukan kayaknya deh. Jadi aku mencium aroma di sini teman-teman. Ada kayak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa adanya koordinasi dengan Novi. Dan ini kesannya adalah, ya suka nggak suka gini ya, kan Novi adalah pemilik yayasan tersebut. Ibarat kata adalah yang menggaji, yang membiayai semua adalah dari Novi. Ya samalah aku juga kerja, kalau kerja gitu ya, punya atasan, punya bos gitu. Kadang kalau bosnya agak ngomel-ngomel dikit atau baper-baper dikit, ya udahlah nggak usah diperpanjang begitu ya. Tapi ini berbeda cerita. Di sini dinyatakan bahwa salah satu poin yang disampaikan Emma Waroka kan juga bilang begini, itu kan sudah ada ditegur terkait dengan SOP tersebut. Dugaan ini adalah buat Gary ya, aku tangkap ya. Sudah ada teguran dan Gary sudah mengakui, baik teh saya salah interpretasi, mohon maaf. Tapi sudah salah interpretasi, kenapa malah disampaikan ke Densu gitu loh. Nah inilah kesannya yang ngebuat kayak kesan kayak, mungkin Gary juga tidak bermaksud kayak memanas-manasi secara positifnya. Tapi kalau secara orang yang negatif berpikir, siapa yang nyuruh Gary gitu? Jangan-jangan ada orang di baliknya Gary yang berusaha kayak mengadu domba gitu. Karena bagi aku juga unik dan sangat disayangkan. Secara pribadi, aku tidak mau melihat Gary, Novi, dan juga Densu itu berselisih, karena mereka ini adalah satu tim yang harus bisa menghadapi persoalan dari drama donasi Agus ini sampai tuntas. Aku paham lah, kalian semua, kita semua itu sudah punya rencana exit plan. Semua tuh pengen selesai, mayoritas aku lihat ingin selesai dari kasus ini. Tapi kan untuk menyelesaikan itu nggak ujuk-ujuk cut, beres, bye-bye. Kan nggak seperti itu. Bisa seperti itu kalau dari pihaknya Agus Salimnya tidak melakukan laporan-laporan. Tapi kan tetap ada banyak hal yang dilakukan mereka. Seperti hari ini juga dikatakan nanti hari
Tanggal 15, menurut kuasa hukumnya Agus akan kembali ke Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait dengan laporan terbarunya. Ini kan semakin panjang ya teman-teman ya, dan exit plan-nya harus benar-benar matang antara tim ini. Kayak Shih Tzu deh. Berisik. Chihuahua. Ya berisik. Awalnya itu dari opi keluar dari kedua, nggak sedikit kami desak untuk keluar kalau Awalnya itu Tenovi itu keluar dari ketua, kemudian jadi pembina, tapi kemudian, kemudian keluar total begitu. Jadi statusnya sebagai pendiri aja gitu. Ya, ini adalah bagian-bagian yang memang internal ya, sangat disayangkan. Ini justru sampai ke pihak orang lain dengan momen yang tidak pas gitu. Gary pun memberikan keterangan teman-teman pada saat dia baru pulang dari Nusa Tenggara Timur bareng sama Densu. Dia mengatakan bahwa terkait dengan proses penyaluran dana bantuan tersebut, menurut dia bahwa kami itu sudah punya keyakinan bahwa ini tidak mencederai hukum. Sekarang sudah selesai permasalahan donasi. Kalau ada yang pro dan kontra, silakan lewat jalur hukum saja. Kita tidak masalah. Artinya dia sangat percaya diri bahwa secara hukum mereka akan memenangkan. Kita simak cuplikannya berikut ini. Itu pendapat orang-orang, boleh berpendapat setuju, boleh tidak. Tapi bagi kita yang melaksanakan, kita tentunya sudah punya keyakinan apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik, tidak mencederai hukum, dan kemudian kita bertanggung jawab. Oke. Untuk bagian hukum itu kan sifatnya kualitatif, jadi biarkan nanti pembuktiannya. Tapi secara singkat, kalau aku tangkap di sini, ya Agus silahkan mengajukan, sudah dilakukan ya, secara pidana dan juga perdata, diikuti prosesnya seperti apa. Tetapi dari pihaknya kuasa hukum Agus juga tadi di wawancara terbarunya bilang bahwa apakah uang yang disalurkan di NTT tersebut adalah uang donasinya Agus ataukah uang pribadinya seseorang. Nah ini kan juga masih belum clear ya, karena kan ya ini semua bisa dibuktikan sebenarnya nanti dengan bukti-bukti dari mutasinya. Karena kalau seandainya yang disalurkan uang ke donasi itu seandainya murni semuanya 1,7 miliar kan ya, dari uangnya Densu pribadi, ya menurut aku itu juga salah satu dugaan strategi yang mungkin aja terjadi ke depannya. Ya untuk Gary, kita lihat nanti bagaimana klarifikasinya tersebut, karena sangat disayangkan ya, kalau memang betul masalah utamanya hanya gara-gara miskomunikasi tersebut, kemudian pihak yang seharusnya menjadi satu tim malah membuat video-video seperti itu, ya Novi juga nggak salah sih, karena kan dia juga harus meng-counter apa yang disampaikan dari Densu secara fair gitu, karena di yayasan cuma ada 2 orang antara Novi sama Densu, Novi dan Gary. Dulu aku pernah bilang ya bahwa bisa aja maksudnya Densu yang menghalangi itu adalah bendahara. Kemudian kita baru tahu ternyata di yayasan tersebut cuma ada 2 orang, Novi dan juga Gary. Ya udah, itu menjurusnya ke sana menjadi perdebatannya. Oke, ngeri-ngeri sedap ini. Mudah-mudahan dugaan kayak adu dombanya bisa dihindari oleh mereka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.